Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kompetensi dasar yang ke-10 ini, yaitu menganalisis laporan keuangan sederhana. Anak-anak, ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari tentang laporan posisi keuangan. Silakan kalian perhatikan materinya. 1. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu usaha pada saat tertentu. Jadi, laporan posisi keuangan ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Pada sisi debit ini memuat kekayaan usaha atau aset. Nah, aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang masa perputarannya kurang atau maksimal dalam 1 tahun. Ini misalnya kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, dan perlengkapan. Kemudian, aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau berjangka panjang. Misalnya, tanah, bangunan, dan gedung, mesin, peralatan, dan kendaraan. Paham nak ya apa bedanya antara aset lancar dan aset tetap? Sedangkan di sebelah kanan tadi adalah sisi kredit ya. Sisi kredit ini bersumber pada kekayaan usaha. Pada sisi kredit ini memuat liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal. Liabilitas ini terdiri atas dua macam, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang, utang gaji, utang pajak, dan utang bank jangka pendek. Sedangkan liabilitas jangka panjang ini adalah liabilitas yang berjangka lebih dari 1 tahun. Misalnya utang bank jangka panjang, utang obligasi, dan utang hipotek. Ekuitas ini adalah modal yang terdiri atas modal saham, agio saham, laba ditahan, dan dana cadangan. Kemudian apa manfaat laporan posisi keuangan untuk usaha? Ini ada beberapa manfaat ya, yaitu A. Sebagai alat untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan suatu usaha secara berkala dari tahun ke tahun. B. Sebagai alat untuk menganalisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu usaha untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid. C. Sebagai alat untuk menganalisis kemampuan suatu usaha dalam melunasi liabilitas lancar sebelum jatuh tempo. Nah, ini maksudnya dengan adanya laporan posisi keuangan suatu usaha itu, kita dapat mengetahui perubahan kondisi keuangan di perusahaan kita dari tahun ke tahun ya. Kemudian, kalau kita mengetahui keuangan perusahaan kita, maka kita dapat melakukan kewajiban yaitu membayar utang-utang kita. Kemudian selain itu juga dengan adanya laporan posisi keuangan, kita dapat melunasi hutang-hutang lancar sebelum jatuh tanggalnya atau jatuh tempo. 3. Komponen-komponen laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari 3 unsur, yaitu aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Nah, jika dihubungkan, maka persamaan akuntansinya ini adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Aset ini adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di kemudian hari atau harta tadi ya. Kemudian liabilitas adalah kebalikan dari aset. Liabilitas ini dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal. Kemudian ekuitas ini adalah tuntutan pemilik terhadap aset usaha. 4. Langkah pembuatan laporan posisi keuangan. 1.
Lakukanlah penjurnalan dari setiap transaksi keuangan yang terjadi, kemudian diposting jurnal tersebut ke dalam buku besar sehingga saldo tiap akun dapat diketahui. 2. Buatlah kolom-kolom neraca lajur. Umumnya neraca lajur terdiri atas kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. 3. Memindahkan saldo tiap akun di buku besar ke kolom neraca saldo. Nah, pastikan sisi debit dan sisi kreditnya itu balance ya, atau sama. 4. Buatlah jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang perlu disesuaikan. Misalnya beban gaji yang baru akan dibayar pada bulan berikutnya, sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusutan aset tetap, dan lain-lainnya. Kemudian masukkan nominal jurnal penyesuaian ke dalam kolom jurnal penyesuaian. 5. Isilah kolom neraca saldo yang disesuaikan. 6. Isilah kolom laba rugi dengan akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban. 7. Isilah kolom neraca dengan akun-akun real yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Anak-anak, ini adalah contoh data keuangan dari Creative Project tanggal 31 Desember 2019 ya. Kalian bisa lihat di sini, ini ada kas, tanah, gedung, kendaraan, piutang usaha, peralatan kantor, perlengkapan kantor, akumulasi penyusutan kendaraan, utang bank, akumulasi penyusutan peralatan kantor, modal, asuransi dibayar di muka, utang hipotek, akumulasi penyusutan gedung. Kalian lihat di sini ya. Nah, dari data yang kita tampilkan di depan tadi, maka laporan posisi keuangan pada Creative Project adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini ya. Creative Project laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah debit yang memuat aset atau harta, terdiri dari aset lancar dan aset tetap ya. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka. Kemudian total aset lancar ini Rp18.450.000. Kemudian untuk aset tetap ini ada tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian total aset tetap ini sebesar Rp130 juta. Kemudian dijumlahkan antara total aset lancar dan total aset tetap. Total aset lancar tadi adalah Rp18.450.000. Kemudian total aset tetap ini adalah Rp130 juta. Maka ini dijumlahkan menjadi total aset sebesar Rp148.450.000. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, ini sisi kredit yang memuat liabilitas dan ekuitas. Liabilitas tadi adalah utang ya, terdiri menjadi dua, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas lancar ini misalnya utang bank 25 juta ya, maka total liabilitas lancar ini juga sebesar 25 juta. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang ini misalnya ada utang hipotek 42.500.000, maka total liabilitas jangka panjangnya 42.500.000. Nah, kemudian total liabilitas ini sama dengan total liabilitas lancar ditambah dengan total liabilitas jangka panjang. Berarti 25 juta ditambah dengan 42.500.000. Jadi total liabilitasnya adalah 47.500.000. Nah, kemudian di sisi kredit tadi, selain memuat liabilitas juga memuat modal atau ekuitas. Nah, di sini tertulis modal doni ini ada 80.950.000. Nah, maka total ekuitas ini sama ya, 80.950.000.
Kemudian total liabilitas dan ekuitas ini sama dengan Rp48.450.000. Kita lihat di sini total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar Rp148.450.000. Jadi sama ini ya. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu set di grup WA. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.